setiap tanggal 10 itu gue ditransferin uang sekitar 3 mang ya. Jadi kalau kita bagikan dapatnya itu satu bulannya itu 1,5. Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang sekarang berada di Jepang, pasti di slip gaji bulan kemarin atau bulan 5, teman-teman itu menemukan yang namanya potongan kodomo shienkin atau potongan untuk membesarkan anak. Nah, potongan ini diterapkan ke semua orang yang ada di Jepang, baik itu orang asing, orang Jepang, orang yang sudah menikah, orang yang belum menikah, orang yang sudah punya anak, yang belum punya anak, itu wajib bayar pajak ini. Nah, sehingga beberapa orang yang belum menikah, yang belum punya anak, mereka agak keberatan soal pajak ini. Mereka berpikir, kenapa saya harus bayar pajak ini padahal saya nggak punya anak, seperti itu. Ada ya beberapa orang Jepang yang berpikir seperti itu, dan kita bisa lihat waktu itu di wawancara TV itu ada ya. やっぱり独身の人は子供がいないから特別もらえるその独身手当とか別にないですし、確かに人を一人育てるのにお金かかると思うんですけど、子供を持つってことでその国民がお金を払うっていうのは。Nah, jadi tujuan dari adanya pajak ini memang ya seperti biasalah, kita tahu di Jepang ini angka kelahiran kan rendah, populasi orang tua itu juga banyak seperti itu, sehingga dengan adanya pemungutan pajak ini nanti orang-orang yang ingin punya anak itu bisa dibantu, misalnya dibantu dalam dukungan membesarkan anak, dibantu dalam pembayaran daycare dan bantuan-bantuan lainnya seperti itu. Nah, jadi diharapkan nanti ini dapat mendorong angka kelahiran. Nah, beberapa orang di Jepang menganggap ini bukan potongan membesarkan anak atau potongan potongan anak, tetapi mereka menganggap ini adalah potongan untuk jomblo seperti itu, karena mereka yang nggak punya anak kan juga harus membayar pajak ini. Nah, jadi untuk informasi ya bagi teman-teman ya, sebenarnya ketika kita punya anak di Jepang itu banyak sekali benefitnya, banyak sekali keuntungannya. Mulai dari teman-teman hamil saja itu teman-teman sudah dapat uang bantuan. Nah, berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, ketika ayah istri gue hamil itu baru ketahuan hamil saja itu sudah dapat bantuan 5 mang atau 5 juta. Nah, selain itu nggak hanya bantuan berupa uang saja, bantuan berupa dukungan misalnya kita nggak tahu harus pergi kemana, apa yang harus kita lakukan, itu juga nanti diarahkan oleh pihak Shiakusho. Nah, nanti diarahkan kalau mau ke klinik untuk pemeriksaan kehamilan maunya di mana, nanti ada loh ini list kliniknya, kamu mau kemana, seperti itu juga dapat dukungan seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita dapat klinik, sudah memutuskan untuk pergi ke klinik yang mana, nanti untuk biaya pemeriksaannya itu juga di cover ya teman-teman, sebagian dari asuransi, karena kan kita bayar asuransi di Jepang. Nah, biaya pemeriksaannya itu di cover. Nah, kalau dari pengalaman gue, ini tergantung klinik ya. Kalau kita misalnya nggak pakai asuransi, itu bayar pemeriksaan sekali periksa itu dari 3.000 sampai 8.000, tapi umumnya kalau pemeriksaan pertama itu sekitar 8.000. Nah, nanti ketika sudah pakai asuransi itu bayarnya itu sekitar 1.500, 1.000 ya sekitar segitulah, nggak sampai 3.000-an setelah pakai asuransi. Nah, itu dukungan untuk pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan apakah kondisi bayinya sehat, apakah harus ada yang dilakukan, atau pokoknya nanti dapat saran-saran dari sensei-senseinya seperti itu. Dan pelayanannya bagus sekali. Nah, setelah nanti teman-teman itu selesai dari proses pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pokoknya check up lah setiap sekali sebulan seperti itu ya. Nanti pas sudah mau hamil itu juga ada pembicaraan tentang biaya dukungan melahirkan. Nah, untuk dukungan melahirkan ini berdasarkan pengalaman gue itu dapat bantuannya adalah 60 mang atau 60 juta. Ya, 50 atau 60 ya sekitar segitulah, lupa. Nah, jadi dapat bantuan sekitar segitu, 50 lah, anggap aja 50 juta ya. Nah, nanti 50 juta ini digunakan untuk bantuan persalinan. Terserah apakah nanti melahirkannya itu normal atau operasi, itu biayanya sama ya, tapi tergantung rumah sakit lah. Kalau berdasarkan pengalaman gue itu biayanya sama. Nah, nanti anggap misalnya teman-teman memilih rumah sakit yang murah, yang mana biaya persalinannya itu mungkin cuma 15 mang atau 20 juta seperti itu. Nah, nanti dari yang 50 juta itu kan kepakai cuma 20 juta. Nah, sisanya akan dikembalikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman dapat 30 juta seperti itu ya, dari uang pengembalian bantuan ke melahirkan. Nah, itu lumayan ya kalau misalnya teman-teman menemukan rumah sakit yang murah, uang yang teman-teman dapatkan jadi banyak.
Nah, nggak hanya sampai di situ saja. Nanti setelah teman-teman itu selesai melahirkan, saya ingat gue ya, nanti dapat lagi tuh bantuan uang setelah melahirkan. Bantuan untuk beli peralatan anak, misalnya seperti itu ya, beli susu, beli ini, dan lain-lain. Itu nanti juga dapat bantuan. Gue lupa nominalnya berapa. Saya ingat gue sih 5 emang juga ya, sekitar 5 jutaan juga. Nah, dapat bantuan lagi yang kedua. Setelah anak teman-teman lahir, nanti setiap per 2 bulan itu anak teman-teman akan dapat bantuan membesarkan anak. Itu dapat terus ya selama teman-teman berada di Jepang. Jadi kalau misalnya sekarang, dalam kondisi sekarang, itu anak gue dapat bantuan itu 1,5 mang atau 1,5 juta per bulan yang kita dibayarkan itu setiap 1 kali 2 bulan di bulan genap. Jadi setiap bulan 2, bulan 4, bulan 6, bulan 8, bulan 10, bulan 12 itu setiap tanggal 10 itu gue ditransferin uang sekitar 3 mang ya. Jadi kalau kita bagikan dapatnya itu 1 bulannya itu 1,5 seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk dukungan membesarkan anak. Untuk beli peralatannya lah pokoknya seperti itu, beli peralatan bayi, beli susu, beli popok, beli baju, beli apapun itu kebutuhan bayi itu didukung oleh pemerintah Jepang. Selain itu juga nanti kan ketika kita punya anak ada vaksin, ada pemeriksaan, ada misalnya anak sakit, misal seperti itu ya. Kadang kan ketika usia-usia di bawah 3 tahun itu kan rentan sakit, apalagi kalau misalnya masuk daycare ya, itu pasti tertular lah dari anak-anak lainnya seperti itu. Nah, vaksin itu kita nggak bayar sama sekali, itu di cover semuanya oleh pemerintah Jepang. Dan juga kalau misalnya sakit, misalnya demam atau batuk atau apapun lah itu seperti itu ya. Nanti ketika kita pergi ke dokter anak, itu pemeriksaan nggak bayar ya teman-teman. Yang kita bayar itu cuma obatnya aja. Kalau misalnya kita pakai asuransi Hokeng ya, bayar obat itu paling cuma 500 nggak sampai 1.000 seperti itu, tergantung jumlah obatnya juga. Kalau kita nggak pakai Hokeng, kadang bayarnya itu 3.000, 4.000 seperti itu kan. Jadi lumayan lumayan jauh bedanya. Jadi ketika teman-teman itu punya anak, segera urus Hokeng ya. Pakai Shakai Hokeng untuk yang Fuyo, untuk yang tanggungan seperti itu. Segera diurus karena banyak kalau anak ini kan ada vaksin lah, ada pemeriksaan inilah, pemeriksaan itu, ada pemeriksaan rutin 1 bulan, pemeriksaan rutin 4 bulan, pemeriksaan rutin 7 bulan, pemeriksaan rutin 12 bulan seperti itu, 1,5 tahun, pokoknya banyak, ada step-stepnya seperti itu dan itu kita harus ikuti ya. Kalau kita nggak melakukan itu, kita bisa dikomplain sama si sensei atau si dokter anak seperti itu. Kenapa kemarin nggak pergi periksa seperti itu kan? Walaupun itu hak kita ya, tetapi kan walaupun itu kita memutuskan, tetapi itu hak anak teman-teman untuk mendapatkan fasilitas medis untuk mendapatkan pemeriksaan seperti itu. Nah, nggak hanya bantuan setiap bulan saja. Kadang pemerintah Jepang itu juga memberikan semacam bantuan tiba-tiba seperti itu. Jadi kadang kayak bulan berapa itu, bulan 2 atau bulan 3 itu tiba-tiba ada bantuan 2 mang atau 2 juta untuk membesarkan anak lagi ya, karena waktu itu ada kenaikan harga seperti itu kan. Jadi dapat lagi bantuan 2 juta di luar bantuan 3 juta yang didapatkan setiap sekali 2 bulan itu ya, dapat lagi bantuan 1 kali seperti itu. Dan kadang ada juga bantuan-bantuan misalnya yang lain lah seperti itu, kayak misalnya kenaikan harga barang, kenaikan listrik dan lain-lain, itu juga ada seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman punya anak itu ya sangat banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan di Jepang ya, maksudnya ya, karena semuanya itu ditanggung oleh pemerintah Jepang. Nggak hanya ditanggung, tetapi juga dikasih uang untuk membesarkan anak seperti itu. Jadi kita orang asing pun dapat hak yang sama dengan orang Jepang. Walaupun sebagian orang Jepang ada juga mereka itu yang sirik, mereka nggak suka orang asing dapat bantuan sama seperti orang Jepang. Walaupun sebenarnya kita sama-sama bayar pajak seperti itu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman punya anak. Teman-teman itu wajib mengurus visa untuk anak teman-teman. Maksudnya bikin zairyu-card ya, zairyu-card untuk anak teman-teman. Kan orang asing nih butuh zairyu-card. Segera setelah akte kelahiran dari kantor wali kota keluar seperti itu. Jadi dikasih waktu sekitar 30 hari sejak anak lahir seperti itu ya. Jadi waktunya itu giri-giri. Kenapa? Kadang kita di Jepang ini kan setelah melahirkan nanti di rumah sakitnya sekitar semingguan seperti itu ya, sekitar 1 minggu di rumah sakit,
sisa waktu pengurusan Zarukar itu 3 minggu kan. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kita ngurus yang namanya akte kelahiran. Akte kelahiran ini keluarnya sekitar semingguan seperti itu. Jadi sisa 2 minggu untuk ngurus Zarukar. Jadi 2 minggu ini giri-giri ya teman-teman ya. Jadi ketika istri teman-teman sudah keluar dari rumah sakit, sudah dapat akte kelahiran dari Shiakusho atau Kuyakusho, segeralah mengurus Zarukar untuk anak teman-teman ke Niukang atau ke kantor imigrasi seperti itu teman-teman bisa urus sendiri. Ya memang sebaiknya urus sendiri saja, karena kan kalau pakai jasa Bengoshi, jasa Gyoseisoshi, uang keluar lagi. Tapi kalau kita ngurus sendiri nggak ada uang keluar, gratis sih untuk Zarukar pertama ya. Untuk Zarukar pertama itu gratis. Nah itu yang pertama yang harus teman-teman ketahui. Yang kedua yaitu adalah ya walaupun teman-teman itu akan dapat cuti ya, cuti membesarkan anak 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi walaupun 1 tahun tidak bekerja, teman-teman itu tetap akan dapat uang seperti itu, kompensasi untuk membesarkan anak. Tetapi teman-teman juga harus mempertimbangkan nanti setelah punya anak apakah masih bisa lanjut kerja atau enggak. Apakah anak harus dititipkan ke daycare seperti itu. Apakah teman-teman sanggup sampai hati untuk menitipkan anak teman-teman ke daycare, itu juga perlu teman-teman pikirkan. Karena gini, sebenarnya nggak masalah, daycare itu akan sangat membantu sekali ya ketika kita punya anak seperti itu. Tetapi beberapa orang asing yang berada di Jepang, seperti gue lah misalnya, gue bekerja di bidang servis restoran seperti itu. Restoran kan Sabtu Minggu sibuk seperti itu loh. Jadi daycare atau hoikuen hari Minggu kan tutup seperti itu loh. Jadi kan kita harus negosiasi dengan perusahaan. Saya nggak bisa masuk hari Minggu seperti itu karena hoikuen tutup misalnya seperti itu kan. Anak saya nggak bisa dititipin misalnya seperti itu. Tentunya ada problem-problem seperti itu. Atau misalnya kadang kita sedang bekerja, hoikuen, daycare itu kadang tiba-tiba nelpon ya teman-teman. Nelpon itu macam-macam. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Hal kecil misalnya anak teman-teman terjatuh, gores sedikit, itu ditelepon. Anak teman-teman panas, itu ditelepon. Anak teman-teman tiba-tiba demam, itu ditelepon. Nggak cuma ditelepon, tapi disuruh jemput pulang. Seperti itu, karena aturan di hoikuennya. Jadi di hoikuen itu mereka nggak bisa menerima anak-anak yang demam. Seperti itu loh, misalnya panasnya itu 38, 39 seperti itu kan. Itu kita harus jemput ya teman-teman, jemput. Nanti ya terserah mau diurus di rumah atau dibawa ke klinik anak, itu terserah. Sehingga itu harus mengorbankan waktu kerja teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman itu berdua gitu kan kerja kan, misalnya istri yang berhenti kerja. Nah, istri berhenti kerja tentunya harus dengan visa tanggungan. Visa tanggungan yang bisa digunakan yaitu adalah visa Kazoku Taizai. Untuk mendapatkan visa Kazoku Taizai minimal teman-teman harus memakai visa yang tingkat tinggi seperti TG2, Gijin Koku, visa lain-lainnya seperti itu ya, visa kayak kayak Gofukushishi misalnya seperti itu ya, visa Irio perawat seperti itu. Tentunya jenis visa-visa seperti itulah yang bisa digunakan untuk membawa keluarga. Jadi nanti istri teman-teman diganti ke Kazoku Taizai seperti itu ya, karena mau fokus ngurus anak aja karena udah nggak bisa kerja. Itu ada ya teman-teman, kondisi-kondisi seperti itu perlu diperhatikan, perlu dipikirkan. Nah setelah itu juga untuk membesarkan anak ini tentunya ada biaya kan, biaya yang bisa dibilang cukup besar. Bantuan pemerintah 1,5 mang itu nggak cukup ya teman-teman untuk membesarkan anak 1,5 dalam setiap bulan. Jadi tentunya kita harus mengeluarkan uang kita juga seperti itu kan, karena kan nggak mungkin di cover semuanya oleh pemerintah. Untuk beli susu berapa gitu kan, kadang beli susu anak itu satu kaleng itu nggak sampai 1 minggu seperti itu. Jadi 1 minggu itu 2 kaleng misalnya seperti itu. 1 kalengnya 3.000 seperti itu kan. 3.000 kali 4 udah 8.000 3 kali 1 mang 2.000 seperti itu. Itu untuk susu aja. Belum lagi popok, belum lagi makanan seperti itu kan, karena makanan yang khusus seperti itu ya. Itu macam-macam harus dipikirkan. Kalau misalnya dulu teman-teman bekerja berdua bersama istri, tentunya pemasukan dulu 2 kali seperti itu kan. Tetapi kalau sekiranya istri teman-teman berhenti bekerja, fokus mengurus anak seperti itu, tapi ingin tinggal bareng di Jepang, artinya teman-teman punya 2 tanggungan, yaitu istri dan anak, plus tanggungan yang ada di Indonesia, misalnya orang tua, adik, dan lain-lain seperti itu kan perlu dikirim uang. Teman-teman perlu mengkalkulasikan, memperhitungkan berapa uang yang harus teman-teman
alokasikan untuk membesarkan anak, untuk biaya hidup 1 bulan seperti itu ya, oke lah, mungkin istri teman-teman bisa diajak nego, dia nggak perlu dikasih jajan seperti itu, cukup untuk bikin biaya makan aja seperti itu ya, misalnya seperti itu. Tentunya teman-teman juga harus mengkalkulasikan hal tersebut. Dan gue pribadi sudah pernah ngebahas hal ini ya, tentang berapa sih kehidupan keluarga yang harus gue keluarkan selama 1 bulan hidup di Jepang. Ini include biaya rumah, biaya keluarga seperti itu ya, dan biaya pribadi untuk gue sendiri seperti itu. Dan gue udah pernah bahas, teman-teman silahkan cek aja. Kalau untuk biaya rumah aja ya, sedikit apa aja, membahas flashback dari video sebelum aja. Untuk biaya rumah aja itu gue udah habis sekitar 10 ya. Rumah, air, listrik, karena kan rumah pindah, bayar sendiri, nggak dibayar Kaisha lagi. Listrik, air bayar sendiri seperti itu kan. Terus juga nanti daycare tambah lagi seperti itu ya. Kalau detailnya teman-teman cek aja di video gue sebelumnya seperti itu. Kira-kira seperti ini loh, segini loh uang yang harus dikeluarkan untuk kehidupan keluarga seperti itu. Apalagi kalau misalnya kayak gue nih, gue kan hitori kazegu, maksud gue itu gue mencari uang sendiri seperti itu, karena ke istri kan sekarang statusnya kazoku taizai seperti itu. Kira-kira seberapa yang harus teman-teman butuhkan, itu harus teman-teman pikirkan. Nggak cuma itu aja ya, nggak cuma ketika teman-teman punya anak saja. Ada beberapa teman-teman kita yang sudah lulus TG2 misalnya kan, dia berencana untuk bawa keluarga, bawa istri datang ke Jepang. Teman-teman harus kalkulasikan, perhitungkan kira-kira kalau sekiranya mau bawa istri ke Jepang, berapa uang yang harus diperlukan untuk hidup 1 bulan. Ditambah nanti kalau sekiranya istri belum bisa bahasa Jepang, dia nggak bisa baito, tentunya pemasukan belum ada tambahan kan. Terus nanti ditambah lagi istri melahirkan seperti itu, nggak bisa baito ya, ditambahlah biaya istri, biaya anak, biaya membesarkan dan lain-lain ya. Itu perlu teman-teman perhitungkan. Jadi nggak cuma sekedar kita lulus ujian aja ngundang keluarga, tidak hanya sampai di situ saja ya, tetapi juga perhitungkan berapa uang yang harus dibutuhkan untuk menghidupi keluarga 1 bulan di Jepang. Dan jangan lupakan teman-teman mungkin punya hutang di Indonesia, teman-teman punya tanggungan orang tua, adik, ayah, kakak, ibu dan lain-lain ya, itu punya tanggungan di Indonesia, juga harus dikirimi uang. Tentunya teman-teman harus pikirkan hal tersebut. Dan pembahasan ini jadi melebar kemana-mana seperti itu, tetapi inilah realita yang harus gue beritahu kepada teman-teman agar teman-teman tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan seperti itu. Ya, pembahasan kita jadi 3 ya di video ini ya, yaitu tentang pajak jomblo, yang kedua itu adalah tentang punya anak di Jepang, yang ketiga apa yang harus diperhatikan ketika sudah ingin mengundang keluarga di Jepang ya. Jadi 3 pembahasan dalam video ini, tetapi gue harapkan apa yang gue sampaikan di video ini kepada teman-teman itu bisa jadi referensi. Jadi gini loh, kira-kira kayak gini loh di Jepang, enak loh kalau punya anak, dapat ini, tapi ada sisi negatifnya seperti itu ya, sisi lemahnya seperti itu ya, lebih kurang seperti itulah yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.